Selamat bertemu kembali dengan saya, Profesor Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan atau berdiskusi dengan Bapak dan Ibu Saudara bagaimana kita mengajar secara produktif ya dengan reverse teaching ya, terutama untuk zaman-zaman sekarang ini di mana eh, sumber pembelajaran sudah banyak di internet dan secara online, ada di YouTube, ada di mana-mana kita mudah sekali mendapatkan. Maka reverse teaching ini adalah metode pembelajaran yang membuat pembelajaran itu produktif. Tantangan pengajaran tradisional, ya, dosen menjadi pusat informasi sementara mahasiswa bersikap pasif. Cara ini itu sudah membuat mahasiswa sekarang bosan dan dia tidak mendengarkan. Dan kalau dosen mahasiswa yang tidak mendengarkan, dosennya merasa jengkel. Ya, termasuk saya juga begitu ya. Ini saya sudah mempersiapkan sungguh-sungguh kok kamu tidak memperhatikan gitu ya. Waktu di kelas yang tradisional, waktu di kelas dihabiskan untuk ceramah, mengakibatkan kurangnya pemahaman yang mendalam. Evaluasi yang dilakukan juga sering tidak mencerminkan sejauh mana mahasiswa memahami materi sehingga kita perlu inovasi pembelajaran. Ya. Nah, inovasi pembelajaran yang dilakukan adalah reverse teaching. Reverse itu adalah berlawanan. Flip itu juga berlawanan, ya. Flip classroom itu adalah berlawanan dengan yang pertama tadi saya bahas, tradisional teaching atau tradisional classroom. Jadi ini adalah flip dan reverse itu artinya sama, yaitu membalik. Ya, membalik artinya yang terjadi di tradisional ini tidak kita lakukan. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Reverse atau flipped teaching adalah pendekatan yang membalik pola pembelajaran tradisional, di mana mahasiswa mempelajari materi dasar sebelum kelas. Jadi kalau yang tradisional, dosennya yang mengajar. Nah, kalau yang flip ini mahasiswa belajar dulu sebelum kelas dimulai. Karena mahasiswa diminta belajar dulu, maka materinya diberikan sebelum kuliah dimulai. Waktu di kelas dapat digunakan untuk diskusi, praktek, pemecahan masalah, menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan interaktif. Jadi di kelas dosen memancing atau mengajak mahasiswa diskusi dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Ya, oke. Jadi mahasiswanya belajar duluan, lalu di kelas kita mahasiswa belajar berkelompok begini untuk membahas, gitu ya. Oke, dosen sebagai fasilitator. Dalam metode reverse teaching, dosen berperan sebagai fasilitator yang mendorong pembelajaran aktif. Umpamanya, kita tanya pada mahasiswa ini, kalau tidak bisa menjawab pada mahasiswa yang lain. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi, maksudnya dosennya, tetapi juga membimbing mahasiswa dalam mengeksplorasi konsep, memberikan umpan balik konstruktif. Ya, bukan umpan balik yang menjatuhkan ya, yang konstruktif, yang positif. Salah kamu, bodoh, enggak seperti itu. Zaman sekarang bukan begitu ya, tetapi dibetulkan dan diberi penghargaan kalau sudah betul. Oh betul, baik gitu ya. Perancang aktivitas yang menantang serta relevan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa di kelas. Jadi di kelas dosen bukan sebagai sumber pembelajaran tetapi mengajak mahasiswa berdiskusi, memberikan umpan balik dan menantang mahasiswa untuk mempelajari lebih lanjut. Ya, peran mahasiswa sebagai penggerak aktif dalam proses pembelajaran reverse teaching.
Dalam pendekatan reverse teaching, mahasiswa berperan sebagai agen aktif dalam pembelajaran. Ya, ini berdiskusi begitu ya. Ini mahasiswa berdiskusi. Mereka belajar mandiri sebelum kelas, membawa pertanyaan dan ide yang untuk didiskusikan. Awalnya mungkin sukar ya, tetapi minggu pertama dilakukan, minggu kedua dilakukan, minggu ketiga dilakukan, lama-lama akan menjadi bisa. Hal ini mendorong keterlibatan yang lebih dalam dan membuat pengalaman belajar lebih bermakna dan lebih produktif. Gen Z saat-saat ini itu sangat mudah mendapatkan informasi dari internet, dari YouTube maupun sumber-sumber yang lain. Kalau kita melakukan pembelajaran biasa, mereka bosan. Nah, mereka kita tantang, mereka kita ajak diskusi ya. Mereka diajak terlibat untuk mendalami persoalan-persoalan yang ada. Oke, manfaat dari reverse teaching meningkatkan kemandirian dan pemahaman mahasiswa melalui metode pembelajaran aktif. Reverse teaching memberikan manfaat signifikan bagi mahasiswa dan dosen. Dengan meningkatkan kemandirian dalam belajar, mahasiswa datang ke kelas dengan pemahaman dasar yang lebih baik. Sekali lagi, pemahaman dasar. Pemahaman yang lebih mendalam lagi dilakukan di kelas. Ya, seharusnya pengajar mempunyai pendalaman yang lebih banyak daripada mahasiswanya. Kalau dosennya tidak bisa, ya harus belajar duluan. Ya, diskusi dan kolaborasi di kelas menjadi lebih produktif, mendorong partisipasi aktif serta memperkuat konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi kita ajak diskusi, kita ajak kolaborasi, bukan kita mendikte. Ya, strategi implementasi menerapkan reverse teaching untuk meningkatkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Dalam mengimplementasikan reverse teaching, penting untuk mempersiapkan materi prakelas yang interaktif dan menarik. Jadi, kita bagikan materinya sebelum kuliah dimulai dan ditambahi dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa atau dipikirkan oleh mahasiswa, ya. Sehingga pada saat mahasiswa di kelas sudah menyiapkan pertanyaan, ya, atau kita nanti bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan itu menggunakan teknologi pendukung, learning management system, ya, filenya kita upload dulu di websitenya pembelajaran. Quiz online akan membantu mahasiswa belajar mandiri sebelum kelas. Selama waktu kelas, dosen dapat fokus diskusi dan aktivitas interaktif yang mendukung pemahaman lebih dalam terhadap materi. Jadi di kelas sekali lagi pemahaman lebih mendalam terhadap materi, bukan mengajarkan materi dasar. Aktivitas di kelas adalah diskusi, proyek kelompok, gitu ya. Oke, tantangan dan solusinya menghadapi hambatan dan implementasi reverse teaching di kelas. Penerapan reverse teaching terhadap beberapa tantangan yang perlu diatasi. Mahasiswa seringkali tidak siap untuk belajar mandiri dan dosen harus memberi panduan serta motivasi. Ini akan terjadi di awal-awal pada saat kita menerapkan reverse teaching. Mahasiswa belum terbiasa, paling nanti akan dijelaskan. Ternyata kita tidak menjelaskan. Kita minta lagi minggu depan, kita minta lagi minggu depan, lama-lama akan terbiasa. Selain itu, keterbatasan waktu harus dikelola dengan fokus pada konsep inti serta dosen perlu beradaptasi dengan pendekatan baru ini secara bertahap. Ya, jadi akan ada keterbatasan waktu kalau kita melakukan ini. Gitu ya. Oke. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Mohon bantuan untuk like, subscribe, dan share video ini sehingga bermanfaat bagi lebih banyak orang.